Kuda perang ini setelah tuannya mati, masih bersumpah setia mengikuti sampai mati. Selama ratusan tahun menggigit dan membawa puluhan ribu mayat. Berniat menggunakan energi yin untuk menghidupkan kembali tuannya. Namun tak disangka, dirinya sendiri juga menyerap energi yin. Perlahan berubah menjadi kuda iblis. Wu Yun dahulu adalah tunggangan Jenderal Liu dari dinasti Song. Setengah hidupnya mengikuti sang jenderal. Menjaga perbatasan, berperang ke selatan dan utara. Menahan serangan musuh. Usia tua hampir 60 tahun menurut usia kuda. Membuatnya terbiasa melihat kekejaman medan perang. Setiap kali perang besar usai, medan perang selalu dipenuhi mayat tak terhitung. Para prajurit yang gugur saat itu, jarang mendapat pemakaman layak, terutama pasukan musuh. Hampir semuanya ditumpuk dan dikubur seadanya. Seiring waktu berlalu, di medan perang terbentuk sebuah lubang mayat berisi puluhan ribu orang. Para pendekar setia di sisi Jenderal Liu memperingatkannya, Jenderal, jika gunung mayat ini tidak ditangani, akan berubah menjadi tempat memelihara mayat. Jika benar-benar melahirkan mayat hidup, akan terjadi bencana besar. Aku tahu, tunggu 3 hari lagi, aku sudah punya rencana sendiri. Jenderal Liu tidak terlalu menghiraukannya. Perkataan ini, namun didengar oleh kuda tua itu. Di telinganya, muncul niat lain dalam hatinya. Namun tepat pada saat ini, beberapa titah kekaisaran dikirim 800 li dengan tergesa ke garis depan. Ternyata Kaisar mengeluarkan 4 perintah emas. Memanggil Jenderal Liu kembali ke istana dengan segera. Titah kekaisaran bagaikan jimat pemanggil maut. Datang satu demi satu tanpa henti. Jenderal tua tentu harus mematuhinya. Namun saat itu penasihat di sisinya berkata kepada Jenderal. Beberapa hari lalu ia menangkap seorang mata-mata dari kubu musuh. Setelah diinterogasi baru diketahui, ternyata ada pengkhianat di istana yang bersekongkol dengan musuh. Aku pun menulis sebuah memorial dan mengirimkannya ke ibu kota dengan kuda cepat. Namun menunggu lama tak kunjung ada balasan. Sepertinya para pejabat licik itu menguasai istana. Perjalanan ini kemungkinan besar berujung maut. Namun jika jenderal menolak titah, ia akan dicap sebagai pemberontak. Akhirnya ia tetap menerimanya. Jenderal Liu berpikir dalam hati, jika hari ini aku tak bisa keluar dari istana, maka anggap saja aku mati. Aku akan menyeret para pengkhianat itu ikut terkubur, dan membangunkan kesadaran kaisar. Tak disangka jenderal tua baru tiba di ibu kota. Di depan gerbang kota, ia langsung dikepung oleh sekelompok prajurit. Jenderal membelai dahi Wu Yun. Jika aku tidak kembali, kau harus menjaga dirimu dengan baik. Jangan sampai tertangkap orang jahat. Wu Yun seolah mengerti bahwa perjalanan ini takkan ada pertemuan lagi. Ia tampak sangat gelisah. Bahkan orang kepercayaan Jenderal Liu ingin ikut, namun dihentikan oleh Jenderal Liu. Orang yang menahan Jenderal Liu tak lain adalah pengkhianat terbesar di istana. Jenderal tua dengan lantang mengecam kejahatannya. Kau pengkhianat negara, jangan kira aku tidak tahu. Aku akan melapor pada kaisar agar memenggalmu. Namun tak disangka satu kalimat dari si pengkhianat langsung membuat hati jenderal tua menjadi dingin. Kau kira kaisar ingin bertemu denganmu? Bersekongkol dengan negara musuh berniat memberontak. Menurut hukum seharusnya dihukum 5 kuda mencabik tubuh. Jenderal tua tak mampu memahaminya. Dirinya setia pada kaisar dan negara. Namun justru berakhir seperti ini. Kabar Jenderal Liu dibawa ke tempat eksekusi. Segera sampai ke telinga para pengikutnya. Keduanya ingin menyelamatkan, namun tak menemukan cara sedikit pun. Semua terdengar jelas tanpa terlewat satu kata pun. Hanya terdengar ringkikan bertubi-tubi. Kuda unggulan Wu Yun meringkik keras. Memutus tali pengekang lalu melompat. Tembok setinggi beberapa meter seolah tumbuh sayap. Langsung dilompati. Adegan pun berpindah. Di luar gerbang Wu siang hari istana kekaisaran. Kepala dan keempat anggota tubuh Jenderal Liu terikat. Ujung tali lainnya diikatkan pada 5 ekor kuda. Jenderal Liu meraung dengan penuh amarah dan ketidakrelaan. Sang pengkhianat memberi perintah. Hukuman berat pun dimulai. Semula dikira cukup menepuk punggung kuda. Jenderal tua akan tewas di tempat. Namun para algojo menyadari, kuda-kuda itu tak bergerak sedikit pun meski dipukul. Saat semua orang merasa heran, dari arah barat laut, terdengar ringkikan kuda yang mengguncang langit. Sesosok bayangan hitam menerjang kerumunan bak bilah tajam. Menabrak dan menerbangkan para prajurit tanpa melambat. Seolah tak ada seorang pun yang mampu menghalangi. Saat itu barulah pengkhianat itu sadar. Ia berteriak memerintahkan panah dilepaskan. Hujan panah pun menghujam. Tubuh Wu Yun membentang di depan sang jenderal. Seluruh hujan panah ditahan oleh Wu Yun. Jenderal tua semula hanya ingin mati. Namun melihat sahabat lamanya yang menemani puluhan tahun. Darah segar yang mengalir demi menyelamatkannya. Jika dia tidak pergi Wu Yun juga tidak akan meninggalkannya. Ia pun segera meloncat naik ke atas kuda.
Menerjang lapisan demi lapisan prajurit penghalang, bersiap melarikan diri. Namun jumlah prajurit yang datang terlalu banyak. Wu Yun terluka parah berkali-kali. Nyaris lehernya tertusuk tembus. Pengkhianat itu melihat kekacauan di hadapannya. Ia memaki dengan marah karena malu dan benci. Kuda tua itu sangat memahami sifat manusia. Ia tahu pelaku utama pasti orang ini. Maka ia berbalik arah dan menerjang ke arahnya. Jenderal Liu melempar tali kekang yang melilit tubuhnya. Mengencang melilit leher pengkhianat itu. Mengencang melilit leher pejabat licik itu 00001. Mengencang melilit leher pengkhianat itu. Menyeretnya turun dari panggung tinggi. Para prajurit di sekitarnya langsung menghentikan tembakan. Pengkhianat itu adalah orang kepercayaan kaisar. Para prajurit takut melukainya. Mereka hanya bisa membiarkan jenderal menyeretnya. Melihat pemandangan ini jenderal tua merasa sangat lega. Para prajurit mengejar dari belakang. Namun bagaimana kuda penjaga kota bisa menandingi kecepatan Wu Yun? Ia berlari masuk ke kedalaman hutan. Dan menghilang tanpa jejak. Saat para prajurit menemukan pejabat licik itu, tubuhnya telah terkikis hingga tersisa setengah. Kembali pada satu orang dan satu kuda ini. Mereka berlari sejauh 340 li. Jenderal tua terengah-engah. Kedua kakinya mengetuk lembut sisi kiri dan kanan Wu Yun. Memberi isyarat agar ia berhenti. Wu Yun segera masuk ke semak belukar di samping. Setelah memastikan sekitar aman barulah ia berhenti. Jenderal tua dengan lemah menepuk-nepuk punggung Wu Yun, sambil menahan perutnya dengan kesakitan. Mulutnya menyemburkan seteguk darah segar. Sebenarnya sebagai seorang jenderal, sejak hari pertama menginjak medan perang, aku sudah siap mati di medan laga. Namun aku tetap merasa tidak rela. Tak seharusnya mati di negara yang dikuasai pengkhianat. Terima kasih, kawan lama, berkat dirimulah. Aku tidak mati dengan sia-sia. Bisa membunuh pemberontak keji itu. Bisa dianggap setia sampai akhir pada negara. Ia segera menoleh untuk melihat. Baru menyadari bahwa jenderal tua juga terkena panah. Dan sebuah anak panah telah menembus seluruh dadanya. Tak berani mencabutnya. Saat ini menghentikan pendarahan pun sudah terlambat. Bisa bertahan hidup sampai sekarang. Semata-mata karena tekad yang mengikat hatinya. Jika ada kehidupan berikutnya, mari kita bertempur bersama lagi. Baru saja kata-kata itu berakhir. Begitu banyak pahlawan yang mati demi negara namun wafat teraniaya. Namun Wu Yun tak mampu menerimanya. Ia berperang seumur hidup bersama jenderal tua. Tak terhitung berapa kali keluar dari tumpukan mayat. Ikatan seperti ini telah melampaui hubungan tuan dan pelayan. Lebih seperti saudara yang hidup dan mati bersama. Terdengar satu lolongan duka menggema di seluruh pegunungan. Wu Yun membawa jasad jenderal berlari kencang di hutan. Lalu menerobos masuk ke perbatasan. Lembah tempat tumpukan mayat dikubur. Wu Yun teringat pada sang ahli sihir. Ucapan itu, selama sang jenderal bisa hidup kembali. Tak peduli berubah menjadi apa. Mungkin semuanya bisa ia terima. Wu Yun menatap tumpukan gunung mayat itu. Konon setelah jenderal Liu kembali ke ibu kota atas titah. Tempat ini tak pernah lagi dirawat. Wu Yun mengerahkan keempat kakinya, terus-menerus menggali tanah, hingga kuku kuda terkikis dan darah muncrat kemana-mana. Ia sama sekali tak peduli. Lubang tanah itu segera terbentuk. Dalam beberapa hari dan malam itu, tak seorang pun tahu seberapa besar tenaga yang dikerahkan Wu Yun untuk menggali lubang raksasa sedalam itu, lalu menumpuk puluhan ribu mayat ke dalam lubang. Akhirnya jasad jenderal tua diletakkan paling atas. Ia mengais tanah kuning untuk menimbun semuanya. Setelah tumpukan mayat diratakan, Wu Yun kembali mengumpulkan beberapa batu. Mendirikan tumpukan batu di atas jasad sang jenderal. Berharap para pejalan yang lewat mengetahui bahwa ini adalah makam sang jenderal. Dan memberi penghormatan serta persembahan. Namun semua ini juga memiliki satu tujuan lain. Yaitu memelihara mayat, untuk menghidupkan kembali sang jenderal. Selama ratusan tahun berikutnya, ia akan berulang kali mencuri mayat dari dalam peti. Untuk mengisi lubang mayat yang besar itu. Tanpa disadari ia sendiri juga menyerap energi yin siang dan malam. Perlahan berubah menjadi kuda iblis.